Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ada berita bahwa situsnya Kiai Haji Imaduddin itu tidak bisa dibuka. Saya tidak mau bilang itu dihack, apalagi siapa yang menghack. Artinya tidak bisa dibuka. Jadi kalau kamu mau mencari tulisan Kiai Imaduddin itu untuk sementara belum bisa dibuka. Begitu juga ketika Kiai Imaduddin tidak memberikan balasan lagi kepada tulisan Habib Hanif, itu masih mungkin memang tidak bisa membalas atau mungkin memang tidak bisa menulis karena tidak bisa dibuka. Sudah begitu. Maka ya, sampai sekarang saya rumuskan dan ini yang paling valid. Sebetulnya apa yang diperdebatkan dan bagaimana posisinya. Yang pertama adalah ya, kapan muncul nama Abdullah dalam kitab ulama nasab. Ya. Kalau versi Kiai Haji Imaduddin itu abad ke-9. Ya. Akhir ya. Tapi kalau versi Habib Hanif itu abad ke-8, Al-Jundi. Ini sudah dibahas semua ya. Dan yang benar itu adalah versi Habib Hanif. Berarti Kiai Imaduddin salah. Yang benar Habib Hanif. Yang kedua adalah tentang kitab Ar-Raudul Jali yang dipakai oleh Habib Hanif. Di mana di dalam kitab Ar-Raudul Jali itu ada Al-Murtado Az-Zabidi menuliskan bahwa Al-Ubaidili menyebut ada putra Ahmad Al-Muhajir yang bernama Abdullah. Apakah benar-benar ada ucapan Al-Murtado Az-Zabidi dalam kitabnya? Ini kan diperdebatkan, dibantah oleh Kiai Imad, dianggap kitabnya palsu karena dianggap ada tambahan. Sementara beliau punya kitab versi yang tidak ada tambahan. Ternyata setelah di cross check kepada manuskripnya dari dua sumber manuskrip Al-Asli yang pertama dan salinannya yang kedua, ternyata dua-duanya memang Al-Murtado Az-Zabidi menulis ada qala Syekhus Saraf Al-Ubaidili. Berarti lagi-lagi yang benar adalah Habib Hanif. Ini sudah hitam putih, Pak. Maksudnya hitam putih itu kamu tidak perlu berdebat. Sudah jelas itu. Kiai Imaduddin salah, Habib Hanif benar. Sudah ya. Tidak perlu kamu atas narasi kebencian kepada apapun masih ngotot bela ini bela itu. Di bagian-bagian yang saya partisi ini sudah jelas. Mana yang benar, mana yang salah. Ini sudah hitam putih. Kalau ada yang masih ngotot-ngotot membela Kiai Imaduddin, ya, sudah nggak bisa dianggap ya. Sudahlah ibrata fi kalamihi, sodaro min ghairi ilmin. Sudah ucapan orang itu sudah tidak keluar dari ilmu. Ini sudah faktual. Sudah ada manuskripnya, ada ucapan Al-Ubaidili di situ. Artinya ada itu adalah versi Murtado Az-Zabidi. Murtado Az-Zabidi betul-betul menulis wa qala Syekhus Saraf Al-Ubaidili. Hajar Ahmad Al-Muhajir ilal Masyrik huwa ya, wa waladuhu atau ma'a waladihi Abdillah. Itu sudah jelas ya. Jangan kamu hal-hal yang sudah jelas begini masih kamu runcingkan lagi dengan narasi-narasi bombastis nggak jelas ya. Kemudian di bagian ini dulu Habib Hanif itu ketika menyampaikan risalahnya, ketika membantah pertama kali kepada Kiai Imaduddin itu, Habib Hanif dalam risalahnya menyebutkan kitab-kitab nasab abad keberapa. Kalau versi Kiai Imaduddin ketika membantah risalah itu, katanya Habib Hanif menghadirkan kitab-kitab abad ke-9 ke atas untuk menjelaskan bahwa ada nama Abdullah sebagai putra Ahmad Al-Muhajir. Padahal Habib Hanif itu, ini bisa kamu pastikan, Mbak, bisa kamu cek. Dalam risalahnya itu sudah menyebut nama Al-Jundi. Sudah membawa kitab As-Suluk fi Tarihi Al-Muluk. Al-Jundi itu lahirnya tahun 700 lebih. Berarti sudah abad ke-8. Artinya bukan abad ke-9 ke atas, tapi abad ke-8. Ini hitam putih. Kamu cek, kamu komparasikan, nggak perlu cerdas, nggak perlu alim. Cukup tahu diri, cukup jujur, ya. Sadar dengan apa yang dibaca, apa yang dilihat, kamu akan tahu. Di dalam risalahnya Habib Hanif ada nama kitab Al-Jundi As-Suluk. Al-Jundi itu lahirnya Al-Janadi atau Al-Jundi lahirnya tahun 700 lebih. Oh, berarti abad 8. Dalam buku tulisannya Kiai Imaduddin yang pertama kali menakar nasab Ba'alawi mengatakan bahwa muncul pertama nama Abdullah kitab abad ke-9. Nah, berarti kan salah Kiai Imaduddin. Sudah. Kan selesai seperti itu tuh. Dan ketika membantah juga Kiai Imaduddin salah lagi karena mengatakan Habib Hanif tidak membawakan kitab kecuali abad 9 ke atas. Padahal Habib Hanif membawakan kitab abad ke-8. Sesederhana itu, hitung-hitungan 7, 8, 9. Ya, asal nggak nafsu besar, nggak ada ilmu aja, nggak mau mikir, nafsu besar menghujat sana menghujat sini aja. Hobi begitu ditinggalkan ya. Ini kita bicara ilmu. Dan ini bagian paling pentingnya.
Pernyataan belum ditemukan kitab nasab sejak abad ke-4 sampai abad ke-7 yang menyebutkan nama Abdullah. Maka dua orang ini sepakat. Kenapa saya bilang sepakat? Kiai Imaduddin sejak awal sudah mempertanyakan kitab abad ke-5. Ya kalau perlu abad ke-4, abad ke-5, abad ke-6, abad ke-7. Ya cuman kalau Kiai Imaduddin mengatakan menambah abad ke-8 juga tidak ada, baru muncul abad ke-9. Kita kesampingkan soal batasan abad terakhirnya karena tidak penting. Yang terpenting adalah dimulai dari abad keberapa, yaitu abad ke-4 sampai ke-7. Ada nggak kitabnya yang menyebutkan ada nama Abdullah? Ternyata memang tidak ada. Tidak ada dalam artian untuk sementara belum ditemukan. Habib Hanif dari dua tulisannya, baik yang pertama ketika menyanggah Kiai Imaduddin atau bahkan ketika membuat bantahan terhadap bantahan Kiai Imaduddin, lagi-lagi memang tidak pernah menyebutkan kitab di bawah abad ke-8. Jadi pertama kali disebut itu adalah kitabnya Al-Jundi. Berarti itu abad ke-8. Berarti sepakat memang belum ditemukan abad ke-7, ke-6, ke-5, ke-4 yang menyebut nama Abdullah. Ini juga hitam putih, Pak. Bisa kamu tulis. Maka polemiknya lahir ya, ketika Murtado Az-Zabidi menyebut nama Ubaidili. Di mana Ubaidili ini adalah abad ke-5, 430 wafatnya, 30 berapa gitu ya. Tetapi karena kita bicaranya adalah kitab ulama nasab di zamannya, artinya yang ditulis oleh ulamanya, maka yang diperlukan adalah kitabnya Al-Ubaidili. Ternyata Habib Hanif belum memunculkan kitab itu, entah belum ketemu, entah memang belum ada atau bagaimana. Itu kita sepakat, ini kita sepakat. Inilah yang disebut dengan kalau kita sama-sama jujur, sama-sama dinginkan kepala, sama-sama tidak ada tendensi, sama-sama benar-benar ingin bicara sesuatu yang bisa disepakati bersama, itu ada titik temu, ada. Yang tidak ada titik temu itu kalau ngotot tidak mau kalah, itu tidak akan ada titik temu. Salah satunya ngotot tidak mau kalah misalnya, sudah tahu bukan hal yang krusial tapi diangkat-angkat. Salah satu contoh, Kiai Imaduddin sudah menulis kitab mengakui Ba'alawi sebagai Habib. Itu apa masalahnya, Pak? Itu anggap saja qaul qadim. Ucapan Kiai Imaduddin pertama. Ulama berbeda-beda pendapat satu orang biasa, Pak. Imam Syafi'i ada qaul qadim, qaul jadid. Tidak substansi itu. Imam Nawawi itu kalau Anda baca kitab-kitabnya, satu kitab dan kitab yang lain, ada yang berbeda pendapatnya, berbantah-bantahan ada. Sampai-sampai ulama itu menyusun hierarkinya. Kalau Imam Nawawi, sesama Imam Nawawi berbeda, maka kitab apa yang didahulukan? Kitab At-Tahqiq, kitab Al-Majmu' ya. Jadi misalnya kamu baca ucapan Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim bertentangan dengan ucapan Imam Nawawi sendiri dalam kitab misalnya Majmu', maka yang di Majmu' yang dipakai. Tidak ada, Pak, orang membantah berhujah dengan Imam Nawawi membawakan kitabnya Imam Nawawi sendiri. Anda akan mengucapkan begini dalam kitab ini, kok ini berbeda? Itu orang berdebat tidak mau kalah. Ya kalau mau begitu silahkan, tapi bukan mencari kebenaran, itu mencari kemenangan. Percuma kalau hal sebergengsi ini kita kok cuma tidak mau kalah, percuma. Tidak menjawab persoalan pokok tapi cuma tidak mau kalah, itu percuma. Ya walaupun memang untuk membangun genre penting juga ya. Setidaknya kan kita menjadi tahu bahwa Kiai Imaduddin juga ada kesalahan-kesalahannya, bahkan banyak dalam klaim-klaimnya itu. Cuman karena ini sudah turun ke publik, sudah menjadi wacana yang universal, sudah menjadi perdebatan semua orang, maka sudah tidak penting Kiai Imaduddin itu siapa, sudah tidak penting Kiai Imaduddin itu dulu nulis bagaimana, sudah tidak penting Kiai Imaduddin itu bertentangan dengan pendapatnya sendiri atau tidak. Sudah bukan Kiai Imaduddin yang dibicarakan, sudah pertanyaan yang diterima semua orang dan harus dijawab, yaitu mana kitab yang menulis. Sudah seperti itu saja ya. Ini saya kira sudah cara pendekatan, karena mungkin saja Kiai Imaduddin sudah tidak akan menulis lagi. Bukan tidak mungkin. Kalau terus tidak bisa dibuka kan tidak menulis lagi. Jadi inilah yang saya bilang, kita memahami ini sebagai dialektika keilmuan. Bukan perdebatan siapa menang siapa kalah. Pada akhirnya kalau kamu terima dengan kesimpulan kalau tidak tulis di kitab berarti diragukan, ya silahkan. Kalau kamu walaupun tidak tertulis tapi ada ulama yang sudah menulis walaupun abadnya jauh, saya percaya, silahkan. Tetapi sama-sama tidak boleh ngegas, tidak boleh ngegas di tikungan. Toh kenyataannya memang tidak ada kitabnya. Nah, itu ya. Itu. Allahumma hdina hadasabil. Semua orang ingin ini selesai dengan baik, selesai dengan apa? Dengan ending yang menarik ya. Bukan terus-menerus tidak selesai ya. Semoga terwujud.